Saat jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Sholawat pada Nabi, 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 sholawat pada Nabi. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang Pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang Pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad, Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah, manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Sholawat pada Nabi, 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 sholawat pada Nabi. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan
Rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana. Sang pemberi syafaat, jalan syurga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, sang Rasul, sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana. Sang pemberi syafaat, jalan syurga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah. Manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana. Sang pemberi syafaat, jalan syurga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Sholawat pada Nabi, 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 sholawat pada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, ibu-ibu solihah? Baik, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, teman-teman, sudah jam 5:25 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali di kajian Pejuang Subuh, insya Allah, yang setiap hari Sabtu kita adakan di pukul 5:15 seharusnya. Baiklah teman-teman, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Tak juga lupa kepada para sahabatnya. Sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca basmalah dan surat Al-Fatihah bersama-sama. Alamin. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, insya Allah nanti sebelum diberikan ke Bu Dewi acara selanjutnya, seperti biasa saya mau minta teman-teman untuk berbagi evaluasi minggu lalu. Nah, saya evaluasi minggu lalu itu ada materi terkait cinta segitiga. Nah, mangga teman-teman di sini untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Insya Allah ada teman-teman kita yang baru bergabung juga di sini. Saya sarankan kepada teman-teman yang baru pertama gabung di Pejuang Subuh hari ini untuk melihat live streaming di Facebook grup Pejuang Subuh. Insya Allah materinya sangat berkaitan. Jadi
bisa nyambung apa yang disampaikan oleh Bu Dewi nanti ke depannya. Nah, mangga saya serahkan kepada teman-teman di sini nih untuk berbagi materi minggu lalu. Yuk boleh raise hand teman-teman atau menyalakan mic-nya. Jadi pas Bu Dewi masuk, kita langsung mulai ke acara. Yuk, ibu-ibu, teman-teman, sepi nih. Di sini udah banyak nih yang bergabung. Tok, tok, tok. Di sini ada siapa nih ya? Assalamualaikum. Maaf telat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk, yang mau berbagi mangga. Ada Teh Siva mau berbagi Teh Siva materi minggu lalu. Teh Siva. Ini catatan saya cuma dikit ini. Teni. Nanti ditambahkan sama yang lain. Kemarin tentang apa ya? Sabtu tanggal 6 ya, betul ya? Iya. Ini kalau catatan saya sih cuman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang bahasan tentang ilmu ya. Di sini ilmu adalah cahaya dalam kehidupan. Kenapa disebut cahaya? Karena menerangi kita dalam kegelapan. Syarat-syarat untuk salah satu syarat untuk mendapatkan taufik adalah ketawaduan. Jadi selama kita menuntut ilmu itu kan untuk tawadu di sini dalam bentar ya nih catatan bisa ditunggu nggak apa-apa. Tanya sepotong-sepotong sih Teh nih. Ya nggak apa-apa Teh Siva. Selama menuntut ilmu ini kita diharapkan untuk mencatat, mengulang-ulang atau murojaah, kemudian mutalaah untuk mendalaminya supaya tidak lupa dalam dari ilmu yang telah didapat gitu maksudnya. Kemarin juga dibahas tentang cinta segitiga ya antara kita sama Allah sama dunia gitu.
Mungkin ada yang menambahkan ini. Ya. Catatan saya beneran. Ya, hatur nuhun Teh Siva. Ya. Mangga yang lainnya menambahkan sedikit yang sudah disampaikan oleh Teh Siva nih terkait cinta segitiga. Kemarin kalau lihat dari gambarnya cinta segitiga itu ada antara kita sama Allah dan dunia. Nah, mangga di sini ada Bu Indra Wirnani. Saya di sini bacanya Bu Indra WF. Bu Indra hadir Bu Indra minggu lalu. Mic-nya masih off, Bu. Indra. Yang lain dulu, Teh. Yang lain dulu. Masih mengingat-ingat. Ada Teh Yuse. Teh Yuse ada nggak ya di situ ya? Ada Teh. Siap nggak Teh Yuse? Saya tidak membawa catatan, Afwan, karena lagi silaturahmi ke orang tua, Teh. Oh gitu. Baik. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun Teh Yuse. Sami. Oke, yang lain yuk ditunggu. Mangga. Materi minggu lalu dulu nih. Sebelum kita lanjutkan ke Bu Dewi, mangga. Bisa langsung menyalakan mic-nya ya. Teman-teman. Ibu, jangan sepi gini. So, menyalakan mic-nya langsung aja. Gak apa-apa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bu Hajirina dari Sukabumi yang sekarang sedang di Ciamis. Ya. Baru malam sampai dari Sukabumi ke Ciamis nih, baru jam 12 malam. Suaranya agak serak-serak nih. Ya, nggak apa-apa Bunda. Tapi sedikit masih ingat materi Sabtu kemarin yang begitu cinta segitiga ya. Ya. Nah, diantaranya materi yang Sabtu kemarin itu bikin mellow, bikin nangis-nangis gitu. Karena diantaranya cinta kepada orang tua ya. Kebetulan saya yang biasanya dekat dengan orang tua, yang biasanya dekat dengan mama, yang sangat disayang sekali ya, tiba-tiba harus jauh dengan mama karena harus mengikuti suami. Nah, dengan rasa cinta yang luar biasa kepada mama, ternyata harus patuh kepada suami. Nah, kemarin alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjumpai dulu mama, untuk melepas kangen dulu dengan mama. Dan alhamdulillah setelah dititipkan kepada Allah, ternyata mama yang suka sakit-sakitan itu selama saya tinggalkan sehat walafiat. Nah, disitulah rasa cinta kepada Allah itu ternyata setelah dibuktikan bahwa cinta kepada orang tua pun kalau memang kita patuh kepada suami, terbukti bahwa orang tua itu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang penggemar Bu Dewi yang asalnya penggemar dari mana Bu? Saya dari Sukabumi, kenal banget dengan Bu Dewi, dan saya setelah acara ini langsung japrian dengan Bu Dewi karena kangen banget sama Bu Dewi. Udah lama banget nggak ketemu.
dan sekarang gabung di sini ternyata alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bu Dewi dan semua tete-tete yang saleha. Terima kasih sekali bisa bergabung di acara ini sehingga bisa bersilaturahmi dan mendapat ilmu. Hanya di antaranya pengalaman saya di hari Sabtu kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Siva dan Bu Rina ya atas evaluasi minggu lalu terkait cinta segitiga, dan karena cinta kita terhadap Allah. Di kemarin Bu Dewi itu sedikit mengulas film karena kita cinta sama Allah, di situ ada dijelaskan terkait film yang dinyalakan oleh Bu Dewi kemarin ya. Baik teman-teman, nih insya Allah Bu Dewi sudah bergabung dengan kita. Bu Dewi, mangga untuk melanjutkan kajian subuh pagi ini. Iya, sebentar Teh Yani, minta waktu dulu sebentar, 1 menit aja. 1, ya, 1 menit. 1 menit kan 60 detik ya, hitung sampai 60. Iya. Bentar, baru nyampe. Nyampe dari mana Bu? Nggak dikasih kopi nih. Ya, nggak ada yang jemput tadi. Oh alah. Iya. Padahal helmnya saya pembicara mah ada yang jemput biasanya. Sebentar ya teman-teman. Ya, bismillah. Saya mulai ya. Siap. Jelas nggak suaranya? Jelas. Kangen-kangenan peserta udahan? Belum kangen-kangenan sih. Oh, belum. Kirain udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah teman-teman salihah. Insyaallah teman-teman surga semuanya sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi saya pas masuk Zoom rada-rada apa ya? Ini suara siapa ya? Kayaknya kenal gitu. Ya, Masya Allah ya. Itu senior saya beliau ya. Dari Sukabumi, Masya Allah hadir di sini ya. Masya Allah, Allah golongkan termasuk hamba-hamba Allah yang tawadu ya. Karena dari usia tua siapa ya? Kalau senior tua seniornya ya. Ya, insya Allah ya. Semoga kita di sini ya bisa belajar bersama-sama. Kita niatkan hadir di sini teman-teman. Kita untuk apa? Adalah untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu untuk siapa? Untuk diri kita. Ya. Nah ini ada feedback. Kenapa ya? Ada yang aku biasa. Ya udah di off dulu. Ya. Ada dua ini acara ya. Ya, kita mencari ilmu untuk siapa? Untuk diri kita. Jadi teman-teman, sekalipun kita punya masalah ya, kadang-kala kita salah niat. Ya. Saya ikutan punya masalah misalnya dengan suami. Ya udah ikutan training apa? Kolega Samaro. Supaya apa? Biar bisa itu suami saya biar berubah gitu ya. Nah, padahal kita mencari ilmu itu harusnya bukan buat suami kita, tapi adalah untuk diri kita. Bagaimana kita bisa menghadapi suami kita itu. Termasuk ketika kita punya masalah dengan anak-anak. Kadang-kala bersemangat ikut-ikutan kelas parenting untuk apa? Supaya anak saya berubah. Ya. Nah itu adalah kesalahan. Menurut saya itu kesalahan yang cukup fatal teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena akhirnya kita mencari ilmu itu nggak manfaat untuk diri kita. Karena harusnya ilmu itu adalah untuk diri kita.
Bagaimana kita bisa menghadapi suami, anak-anak, ataupun masalah-masalah lainnya. Karena PR-nya itu, seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin, adalah kita, ya, bahwa kita itu pemeran utamanya. Yang lain itu figuran aja. Sehingga kalaupun ada Allah hadirkan masalah, yang harus diselesaikan bukan masalahnya, tapi adalah kita. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. Dirinya sendiri, ya, tolong dicatat, bukan diri orang lain. Karena memang kita adalah pemeran utamanya. Jadi teman-teman minta tolong kepada Allah. Kita sama-sama minta tolong kepada Allah, termasuk saya, termasuk teman-teman yang mungkin ya sebagai posisinya sebagai guru, atau saya di sini juga banyak wajah-wajah ustazah senior saya, ya, masya Allah gitu. Semoga Allah memberkahi ya semuanya gitu. Ketika kita memberikan berbagi tentang sedikit ilmu yang kita miliki, ya, niatkan untuk menasehati diri. Jangan semata-mata untuk menasehati orang lain. Dan seringkali ketika kita sudah meniatkan kita mengkaji itu adalah memang untuk menasehati diri sendiri yang terutama, gitu ya. Biasanya yang saya pribadi rasakan kaget sendiri dengan apa yang saya ucapkan, gitu ya. Kok saya tadi ngomong gitu ya, gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah dapat taufik dari apa yang diucapkan oleh diri sendiri. Sehingga teman-teman minta tolonglah kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan hikmah dari ilmu-ilmu yang kita miliki, mendapatkan mutiara-mutiara kehidupan yang bisa kita amalkan sehari-hari. Dan semoga ya kita juga mohon pertolongan kepada Allah agar Allah membuka hati kita, menjadikan kita hamba Allah yang lebih bertakwa lagi. Minta Allah memberikan kita taufiknya, ya. Seperti yang sering saya sampaikan, karena sebesar apapun, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tapi kita tidak diberikan taufik oleh Allah, maka kita akan sulit untuk melaksanakannya. Maka mintalah taufik kepada Allah, dan jangan lupa, ya, jangan cuma minta, tapi kita berikhtiar agar Allah berkenan memberikan taufik tadi, yaitu buka kuncinya. Ya. Insya Allah kuncinya adalah berupa ketawaduan kita. Jadi terus berusaha untuk menjadi hamba yang tawadu, sehingga Allah berikan taufik untuk kita semua. Jadi minta tolong terus kepada Allah, ya. Niatkan bahwa kita mencari ilmu adalah untuk diri kita sendiri agar kita mendapatkan taufiknya, insya Allah. Dan sebetulnya teman-teman tidak ada yang berbeda dari kajian subuh ini, pejuang subuh, ya. Kalau teman-teman perhatikan materinya itu sering kita dengar, gitu, sering kita dengar. Tapi mungkin dulu kita belum sungguh-sungguh memohon kepada Allah mendapatkan taufik. Ya. Dan kalau sekarang teman-teman merasa ada manfaatnya, ya, ilmu yang kita kaji sama-sama di sini, itu bukan karena semata-mata materinya yang bagus, tapi karena teman-teman sudah menyiapkan diri, menyiapkan hati, ya, untuk menerima taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian teman-teman minta tolong juga kepada Allah untuk apa? Agar kita dimudahkan, diberikan taufik untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, dimudahkan untuk pandai bersyukur. Nah, teman-teman, ya. Jadi seandainya, ya, kita itu menghitung nikmat Allah, ya, menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Banyak ya ayat-ayat ya di surat Ibrahim, kemudian banyak sekali ayat-ayat yang Allah itu memang menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmatnya. Kapan saja itu tidak pernah bisa menghitung. Apakah dalam kondisi normal atau dalam kondisi pandemi, nikmat Allah tetap ada. Dan kita nggak akan pernah bisa menghitungnya. Walaupun kita mungkin sekarang merasakan saat pandemi ini begitu banyak kesempitan ya hati kita, ya. Tidak bisa bertemu dengan para sahabat, para guru, ya, dengan saudara, bahkan mungkin dengan orang tua, ya, kesulitan, ya. Kemudian mungkin efek ekonomi, ya, dampak ekonomi. Ada juga banyak sekali terjadi perceraian dalam keluarga, ya, makin ruwet, makin rumit, ya, seolah-olah masalah itu. Tapi berdasarkan ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita, sesungguhnya dalam kondisi sesempit apapun, kita tetap tidak bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyak itu. Dalam kondisi sehat, sakit, semuanya sama. Kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sehingga mohon kepada Allah agar kita dimudahkan menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Ya, kita bersyukur atas iman kita. Ya, kita bersyukur atas Islam kita.
dan kita bersyukur atas taufik yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala selama ini. Ya, hingga kita bisa melangkah. Karena taufiknya lah kita saat ini bisa melangkah dalam kebaikan. Kita bisa melangkah hadir di dalam majelis Zoom ini. Ya. Kalau tanpa taufik, mungkin rasanya malas. Ya. Mungkin rasanya lebih baik, apalagi misalnya sekarang weekend ya, atau mungkin long weekend, mending kemana gitu ya, daripada kajian, udah biasalah kajian, paling itu juga materinya mungkin ya. Nah, kalau tidak dapat taufik, mungkin akan berpikir seperti itu. Tapi Allah ringankan langkah kita, bahkan Allah mudahkan ya, kuotanya punya ya, dari rezekinya, kemudian kuotanya insya Allah ya, mudah-mudahan terus menerus lancar gitu ya, karena yang menggenggam kuota itu kan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman syukuri ya atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ini ya, berupa taufik dan kemudahan-kemudahan lainnya sehingga kita bisa hadir di kajian ini. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan ya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang solih ya, para pengikut Rasul ya, yang istiqomah dalam menjalankan syariatnya hingga hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya teman-teman ya, di dalam kajian Inspiring Love ini ya, minggu kemarin saya sedikit review ya tentang apa sih kita mengkaji ya. Saya lanjutkan sedikit reviewnya juga ya. Jadi minggu kemarin tentang cinta segitiga ya, bahwa kita memang sedang terus membahas cinta segitiga. Saya berharap ya, kami berharap, saya Teh Yani gitu ya, di kajian ini kita terus bisa, kalau bahasa Sundanya tuh apa ya, eling gitu ya, terus bisa eling ya, atas cinta yang harus kita miliki. Jangan sampai kita terjerumus kepada cinta yang lain selain Allah. Karena dunia dengan segala gemerlapannya itu memang bisa bikin kita lupa diri. Ya. Kalau bicara cinta, kita akan bicara ada cinta yang palsu, ya. Ada yang cinta yang semu, ada cinta yang hakiki. Nah, kita udah pernah bahas. Jadi teman-teman yang baru bergabung, ya silahkan kalau bahasa Teh Yani kepoin ya video-video Pejuang Subuh yang sebelum-sebelumnya ya, ada insya Allah di grup FB Pejuang Subuh. Ya. Di Pembuktian Cinta di dalamnya ada grup, silahkan bergabung, nanti minta sama Teh Yani aja, colek Teh Yani ya. Teh Yani udah biasa dicolek-colek ya, tapi bukan sabun colek ya, teman-teman. Oke, nah kemudian dan intinya siapa cinta hakiki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi sebagian kita asing mendengar mencintai Allah, karena di zaman serba bebas saat ini, di era kapitalis, ya, di dalam kapitalisme itu ada satu paham yang namanya kita sering sebut demokrasi ya teman-teman. Nah, demokrasi ini sebagian orang, bahkan ulama itu kadang terjerumus, ya, justru mendukungnya, karena hanya memandang bahwa demokrasi itu adalah musyawarah. Nah, berarti demokrasi itu sesuai dengan Islam, karena dalam Islam pun ada musyawarah. Pada hakikatnya yang dibawa demokrasi itu bukan cuma itu, ya. Itu adalah hanya tipuan ya, agar demokrasi ini diterima oleh kita. Karena hakikatnya yang dibawa oleh demokrasi itu adalah ide kebebasan. Ada 4 kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan beragama. Ya. Jadi beragama atau enggak, ya mau taat atau enggak sama agama ya terserah aja. Itu hak asasi. Jadi tidak boleh memaksa. Kemudian ada kebebasan apa lagi? Berpendapat. Ya. Mau berpendapat apapun, menghina agama pun sekalipun, ya apalagi agama Islam yang dihina, ya terserah, itu hak asasi juga. Kemudian apa lagi? Ada kebebasan kepemilikan, ya jadi orang yang penting punya uang, punya kekuasaan, bebas aja memiliki apapun, ya, walaupun itu misalnya hajat hidup orang banyak. Kita mendapati banyak sekali diambil orang ya, sebetulnya itu milik umat ya, seperti tambang, hutan, laut, ya hasil laut dan lain-lain, diprivatisasi, ya, dimiliki oleh asing swasta sehingga kita nggak kebagian. Ya bahkan kita dianggap mencuri dari hutan kita sendiri, ya seperti itu. Karena memang sudah diprivatisasi. Nah itu, dan yang terakhir adalah kebebasan bertingkah laku. Ya. Kebebasan bertingkah laku. Nah di sini kebebasan inilah yang mengatakan memang jadi bebas-bebasnya. Orang mau ngapain aja sampai tidak taat kepada Allah pun dia bebas. Nah teman-teman, jadi dalam hal ini ya
Nah, sebentar, saya minta izin dulu 1 menit. Ya, maaf saya lanjut ya teman-teman. Nah, jadi dengan ide kebebasan ini, terutama kebebasan bertingkah laku, maka kita terbiasa dengan lingkungan yang mendorong ya dari kecil gitu ya, mendorong ya bebas gitu ya, termasuk bebas dengan berinteraksi dengan lawan jenis ya. Sehingga makin jauh ya dengan hakikat mencintai siapa sebetulnya harus dicintai di dunia ini ya. Bahkan yang diusung kapitalisme itu adalah ide sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan. Agama itu ya udah urusan pribadi, urusan privat ya, urusan dia sama Allah. Kehidupan tuh nggak usah bawa agama deh, sekolah nggak usah bawa agama deh, kerja nggak usah bawa agama deh, politik itu nggak usah bawa agama deh, dan seterusnya gitu. Akhirnya ya dengan arus opini umum yang dibangun seperti itu, kita jadi asing mencintai Allah. Yang ada apa digembar-gembarkan itu adalah mencintai manusia ya, dengan film-film bertema cinta ya, lagu-lagu bertema cinta ya. Bahkan film itu bertema cinta itu sudah lama ya terjadi, tidak hanya film dewasa ya, mulai merambah filmnya ke usia remaja, bahkan prabalik ya. Saya udah lama sih nggak punya TV ya, alhamdulillah TV-nya terakhir itu rusak, jadi ya mungkin itu cara Allah supaya nggak banyak nonton TV ya. Mungkin udah berapa ya, di 10 tahun lebih nggak ada TV di rumah. Tapi terakhir itu saya melihat memang film-filmnya itu seperti itu ya, film anak SD tapi temanya percintaan. Kalau dulu saya waktu zaman baheula gitu ya, kalau ada film apa, media itu kan cuma satu ya, punya televisi itu punya nasional saja ya, punya TVRI ya, dan itu kalaupun ada kisah apa namanya, cerita film remaja itu isinya bagus, belajar bersama gitu-gitu ya. Nah, ACI ya, mungkin ada yang seangkatan sama saya. Nah, itu tapi kalau sekarang itu udah sampai menjangkau, karena yang opini yang dibangun itu adalah kebebasan sebetulnya. Jadi sejak kecil, bahkan anak TK pun coba nyanyinya lagu apa sekarang? Temanya semua cinta, sehingga persepsi yang terbangun adalah mencintai dunia, mencintai manusia, mencintai lawan jenis, dan seterusnya. Akhirnya asing mencintai Allah, gimana caranya, garing, dan seterusnya. Gitu. Padahal tidaklah kehidupan ini sebetulnya kisah cinta kita dengan Allah. Tapi dengan keadaan kehidupan saat ini, kita memang dijerumuskan, baik sadar atau tidak, ya, baik sengaja, memang disengaja oleh orang-orang kafir, ya, agar kita memang jauh terus dari Islam. Nah, jadi bersyukur kepada Allah kita diberikan kesadaran ya untuk bisa mencintainya. Tidak banyak manusia yang hamba-hambanya Allah yang bahkan dia mengaku muslim sekalipun, atau mungkin para yang mengaku ulama sekalipun gitu ya, yang sungguh-sungguh mencintai Allah. Ya bahkan kita juga tidak pernah tahu sebetulnya apakah di hadapan Allah kita termasuk hamba yang mencintainya atau tidak. Kita hanya bisa berusaha. Karena begitu beratnya tantangan di hadapan kita untuk bisa mencintai Allah itu. Nah, sehingga teman-teman penting kita memahami apa itu cinta yang hakiki, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Allah mencintai kita itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, pasti ya, dengan sifat rahmannya, dengan sifat rahimnya, ya. Itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apa itu yang namanya sifat rahman? Sifat rahman itu adalah kasih sayang, ya. Kasih sayang Allah berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya tanpa membeda-bedakan. Allah berikan segalanya. Allah berikan kehidupan, rezeki, dan seterusnya. Mau dia itu kafir atau tidak, munafik atau tidak, ya. Dia itu miskin atau kaya, ya, dan seterusnya. Allah berikan kasih sayangnya. Dan dikatakan Allah Maha menyayangi adalah bagaimana teman-teman? Ya, kalau kita perhatikan dalam kehidupan ada rasa kasih sayang juga di antara manusia. Tapi kita lihat seperti apa kasih sayang di antara manusia. Pertama, manusia itu kasih sayangnya terbatas. Ada batasannya. Ya. Ada batasannya. Kadang batasannya itu antara sabar dan tidak. Ya. Kalau sabarnya hilang, maka
hilang kasih sayangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, mau kafir, mau durhaka seperti apapun, Allah tetap menyayangi. Allah tetap menyayangi. Itulah yang dikatakan maha, tidak ada batasannya. Kemudian Allah itu menyayangi. Kalau manusia menyayangi, kadang pengen ada timbal baliknya. Kadang ada pengen timbal baliknya. Misalnya sama anak. Kalau dikatakan orang tua sayang sama anak, ikhlas nggak? Ya sayang banget lah orang anak saya. Tapi coba cek aja kita. Kadangkala kita masih bilang, Bunda tuh udah capek, ya. Coba kamu itu, ya, bantu Bunda kek, apa kek, ya. Ya, udah susah-susah. Bahkan ada yang akhirnya nyesel ngelahirin kamu, gitu ya, dan seterusnya. Ya, kadang kita minta imbalan tanpa sadar. Nah, tapi Allah itu tidak minta imbalan. Dan kadangkala kita itu lelah dalam memberikan cinta kepada manusia. Tapi Allah tidak pernah lelah memberikan cinta, memberikan apapun segalanya, gitu ya. Tidak pernah lelah. Itulah maha menyayangi itu kepada kita. Kemudian Allah itu sayangnya dengan penuh takaran, menakar yang terbaik untuk kita. Kalau kita kadang sama anak nggak bisa nakar. Dikatakan sayang itu apa? Kasihan, pokoknya dia minta kasih aja lah, minta HP dikasih, minta apa dikasih, minta apa dikasih. Akhirnya anaknya tidak bisa mengelola keinginannya. Makin besar keinginannya makin besar pula, dia tidak pernah belajar sabar, ya, menahan diri, ya lama-lama kita mendapati kisah anak yang membunuh orang tuanya gara-gara nggak dibelikan sepatu, ya, gara-gara nggak dibelikan motor. Ya. Akhirnya seperti itu. Itu dampak orang tua yang kurang bisa menakar, ya, kasih sayang. Tapi Allah kasih sayangnya ditakar. Bahkan kadang-kadang dikurangi rezeki, maksudnya dibatasi, ya, rezeki dalam hal ini mungkin rezeki yang berupa makanan, minuman, ya, tidak sebanyak yang lain, tapi itu adalah takaran yang pas untuk kita. Ya, itulah mahanya Allah, maha sayangnya Allah. Kemudian, ya kita nggak akan pernah bisa selesai membahas tentang kasih sayangnya Allah, tapi yang jelas Allah itu maha, ya, maha menyayangi kita. Itu sangat jelas. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membalas cintanya? Apakah kita sudah juga jatuh cinta kepadanya? Apakah cinta Allah itu bertepuk sebelah tangan atau tidak? Dan teman-teman kita sering mendengar ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maha pencemburu. Maha pencemburu. Allah tuh nggak pengen cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Ingat ya, kisah hidup kita adalah kisah cinta antara kita dengan dia. Dan Allah sangat menunggu, ya, sangat menunggu hijrah kita, hijrah cinta kita. Karena Allah tahu, ya, di hati kita saat ini ada yang lain selainnya. Dan mungkin banyak. Ya. Di isi dunia ini kan banyak. Dan itulah dikatakan ilah-ilah selain Allah. Yang kita cintai selain Allah. Ya, karena salah satu makna ilah itu adalah yang dicintai. Nah, itu teman-teman. Jadi kalaupun sekarang, bagaimana sih cara Allah itu, ciri-ciri Allah cemburu? Ya, salah satu ciri-cirinya Allah kasih masalah. Kalau kita terlalu mencintai uang, Allah kasih masalah tuh tentang keuangannya. Mungkin banyak hutang nggak lunas-lunas, ya. Bisnisnya akhirnya gagal melulu, ya, dan seterusnya. Ya mungkin kalau kita tanpa sadar terlalu berharap, bergantung kepada uang. Akhirnya masalahnya keuangan, perih, pedih, galau, ya, gara-gara uang. Nah itu adalah karena Allah lagi cemburu sebetulnya. Saat itu, ya, atau mungkin masalah lainnya. Ada masalah dengan anak, mungkin anak jadi sumber kecintaan kita, sumber kebahagiaan kita. Padahal harusnya sumber kecintaan kita dan kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu tanpa sadari, ya, atau disadari atau tidak, itu menjadi ilah kita, ya, menjadi yang lain selain Allah, maka Allah cemburu. Akhirnya masalah terus sama anak. Atau coba kita punya masalah sama siapa? Sama suami, ya, sama siapa? Pekerjaan, dan lain-lain. Coba kalau kita mau jujur merenung, ya, bisa jadi karena kita berharap, ya, berharap kebahagiaan dari mereka, berharap mereka memberikan kebahagiaan kepada kita, bikin kita nyaman dan seterusnya. Ya. Atau kita terlalu mencintainya, jadi nggak ingin mereka itu pergi. Ya. Nah, terlalu mencintai uang dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau sudah cemburu, ya Allah berikan masalah-masalah itu. Supaya apa? Sebetulnya Allah ingin saat itu kita kembali sama Allah. Tapi banyak nggak manusia yang akhirnya terjerumus, tetap jatuh cinta kepada dunia itu? Dia tidak bisa membaca bahwa itu adalah pesan dari Allah.
Ya, ketika dia punya berhutang banyak, akhirnya apa? Ngutang lagi, karena dia merasa solusinya, penolong dia adalah uang. Ya, bahkan kalau dia tahajud, diajak mendekat kepada Allah, garing, saya sibuk, banyak hutang gitu ya, capek seharian bekerja, ya tahajud bentar aja dan seterusnya. Yang justru Maha Pemberi rezeki itu dijauhi. Nah, karena kita terlalu mencintai dunia. Jadi kalau kita masalahnya makin terlalu banyak teman-teman, nah itu mungkin terlalu banyak yang kita cintai di dunia ini sehingga Allah cemburu. Solusinya apa? Ya, kalau bahasanya Teh Yani apa? Lu gua en. Putusin hubungan kita sama dunia itu. Beristighfar, tobat kepada Allah, minta kepada Allah supaya kita bisa bergantung total kepadanya. Hanya bisa mencintainya, minta. Allah itu sangat berharap kita membalas cintanya, apalagi kalau kita meminta cintanya untuk bisa mencintainya. Ya. Terus hakikatnya kenapa teman-teman kita harus membalas cintanya? Kita harus mencintainya juga agar kita tambah dicintai oleh Allah. Agar turun apa lagi yang berikutnya? Turun rahimnya Allah. Ya. Rahimnya Allah itu adalah sifat, ya, rahim itu adalah sama-sama berupa kasih sayang Allah, ya. Dari kata kasih sayang rahmat, ya, sama-sama Rahman Rahim itu. Tapi tadi bedanya Rahman itu adalah kasih sayang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, ya. Tapi kalau Rahim itu teman-teman adalah kasih sayang Allah berikan khusus untuk orang-orang yang beriman. Apa? Berupa keridhaan, ya. Tadi ketika kita mencintai Allah meridhoi kita, ya. Ketika kita mencintainya, Allah berikan apa? Sifat rahimnya lagi apa? Yaitu Allah berikan pahala. Allah berikan ampunan. Itu adalah sifat rahim. Jadi hanya Allah berikan kepada muslim saja. Ya. Dan yang terutama apa teman-teman? Kalau Allah berarti sudah mengampuni dan memberikan pahala, apa yang tertinggi yang Allah berikan lagi kepada kita? Yaitu Allah berikan surga. Yang luasnya itu sudah sangat tinggi. Nah, jadi kenapa kita harus mencintainya? Agar tambah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita menjadi kekasihnya. Nah, bahasan terakhir itu adalah temanya tentang bagaimana kita menjadi kekasihnya Allah. Nah, itu episodenya berepisode-episode ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ada yang mencatat, yang mengikuti dari dulu ya. Menjadi kekasihnya itu ya. Apa? Langkah-langkahnya. Yang pertama adalah, ini masih review ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Karena ilmu itu diulang insya Allah bukan berkurang tapi bertambah. Yang pertama adalah ya bagaimana langkah-langkah kita untuk mencintai Allah, untuk menjadi kekasihnya. Pertama, luruskan imannya, benarkan iman kita. Nah itu udah dibahas, silahkan teman-teman buka aja ya video kajian subuhnya. Nah kemudian langkah berikutnya untuk menjadi hamba Allah yang dicintainya apa? Yaitu bertakwa. Ya, bertakwa. Di dalam surat At-Taubah ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya. Tadi yang beriman juga ya, sesungguhnya ya banyak ayat-ayat juga ya yang menyebutkan bahwa Allah mencintai orang yang beriman. Ya. Seperti itu. Nah, banyak ada di surat Al-Anfal ayat 2, ya, surat Al-Mu'minun ayat 2 dan seterusnya. Itu sudah pernah kita bahas. Lalu langkah berikutnya apa supaya kita menjadi hamba yang dicintai Allah, yaitu berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Maka orang yang ihsan itu ya, di dalam surat Al-Imran ayat 134 ya, Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan ya. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Untuk menjadi kekasihnya Allah, yaitu selalu bersabar. Nah, ini tema sabar ini ya, caranya bersabar itu sudah kita bahas juga sampai berjilid-jilid ya. Terakhir pembahasan itu memang tentang sabar. Nah, jadi teman-teman, orang-orang yang bersabar inilah yang akan dicintai Allah, yang akan menjadi kekasihnya Allah. Sampai di situ ya evaluasinya insya Allah. Nah, sekarang kita akan bahas menjadi kekasihnya Allah dengan cara apa lagi. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah tuh ya mempraktekkan, membenarkan iman kita, memperkuat iman kita. Ya. Kemudian yang tadi ya, kemudian bertakwa, memperkuat ketakwaan kita, kemudian berbuat ihsan, dan terus mencoba belajar untuk bersabar. Nah, yang sekarang langkah berikutnya apa? Agar kita menjadi kekasihnya Allah, yaitu menjadi hamba Allah yang tawakal. Ya.
Jadi salah satu ciri orang dicintai Allah itu adalah orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Ya. Kaum muslimin diperintahkan untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah yang bertawakal. Di dalam surat Ali Imran ayat 122. Boleh teman-teman ada yang mau membacakan? Saya biar ini ya bagi-bagi kesempatan beramal salih di pagi hari. Enggak usah malu yang baru mungkin merasa belum bagus bacaannya, karena sesungguhnya Allah angkat derajat kita ya, dengan terbata-batanya membaca Al-Quran. Justru pahalanya 2. Surat Ali Imran ayat 122. Mangga ada yang mau membacakan? Ya, teman-teman silahkan. Biar nggak diem aja kayaknya, jangan-jangan tidur ya kalau diem aja Mata Yani ya. Ya, masih mending kalau tidur ya Bu Dewi. Kalau pingsan gimana? Jangan untuk pingsan. Mangga Ali Imran 122. Ya, fasabiqul khairat. Ada Bu Ratna ini. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mangga. Ya, saya coba ya. Ya, Surat Bu. Ali Imran ayat 122. 122. Ya. Bu Ratna asli mana? Kayaknya medok nih bahasa suaranya. Dari Blitar. Oh, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Oh enggak, Cek, Blitar di mana? Di mana ya? Ya, itulah di Indonesia ya, masih di bumi Allah ya. Ya, mangga Bu. Ya, masih di bumi Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sudah? Ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, jazakillah Bu Ratna. Betul ya Ibu ya? Atau masih Mbak? Ya. Ibu. Ya, alhamdulillah. Artinya juga dibaca? Boleh. Nah, ini penasaran ya, pengen dapat pahala lagi. Silahkan Bu, terjemahannya. Ya. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jazakillah khair, Bu. Ya. Nah, ini adalah perintah untuk bertawakal. Ada juga teman-teman perintah lain di dalam surat Al-Maidah ayat 11. Nah, ini juga ada perintah bertawakal ya. Dan hanya kepada Allah sajalah orang mukmin itu harus bertawakal. Nah, teman-teman, tawakal ini sering banget kita dengar. Ya. Sering banget kita dengar. Ya. Saya ingin sedikitlah berbagi kepada teman-teman tentang tawakal itu seperti apa. Teman-teman, coba kita perhatikan ya. Kita dulu di dalam adalah janin ya di dalam perut ibu kita. Dan saat itu gimana? Allah memberikan kita rezeki ya setiap detiknya ya. Allah beri plasenta. Kita minta nggak plasenta sama Allah? Enggak ya, tapi Allah kasih plasenta. Ya. Allah kasih rahimnya. Ya. Rahim ini Masya Allah ya. Dia itu tipis tapi sangat kokoh. Tipis, kenapa tipis? Sangat tipis ya, coba. Kalau mungkin cuma berapa senti aja gitu ya. Atau mungkin mili ya, kalau rahimnya doang. Tapi nanti kalau ditambah dengan kulit perut ya dan seterusnya, ya itu memang paling hanya sekian senti. Tapi dikatakan itu begitu kokoh. Ya, begitu kokoh. Dan tanpa kita minta, ya Allah memberikan rezeki. Tanpa kita memperjuangkan sama sekali, Allah kasih kita rezeki. Ya minta enggak, memperjuangkan enggak, Allah kasih rezeki. Sehingga kita terus tumbuh besar, yang tadinya segumpal darah, ya segumpal daging dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita lahir, Allah juga memberikan kita makanan, minuman, ya sampai Allah suapkan ASI-nya, ya tanpa kita minta, Allah suapkan makanannya, minumannya tanpa kita minta, tanpa kita berjuang sama sekali. Jadi nggak sebanding gitu ya antara yang diupayakan, bahkan tidak ada upaya gitu ya, dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita hingga kita dewasa, hingga kita akhirnya bisa mulai
miring ya, lahir ya, kemudian kita mulai bisa melihat, mulai tersenyum, mulai miring ya, dan seterusnya. Terus Allah berikan rezeki, banyak sekali rezekinya, berupa makanan, minuman, pakaian dan seterusnya. Ya. Kita tidak pernah berikhtiar atau meminta apapun. Ya. Sampai dewasa, tumbuh besar, dan akhirnya kita mengenal Rabb kita. Ya. Kita mengenal Allah. Tapi apa yang terjadi setelah besar itu? Setelah Allah berikan segalanya, ya, tanpa kita minta. Ya, kita mengenal Allah, mengenal Rabb kita. Tapi yang terjadi, kita sering berprasangka akhirnya kepada Allah setelah kita dewasa. Ya. Nah, kayak sekarang misalnya, saat pandemi. Ya. Pandemi kenapa belum berakhir juga? Ya. Kalau kita bahas dari sisi muhasabah, ya karena itu dosa kita masih banyak. Mungkin kita belum sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena apapun musibah yang menimpamu, ya, itu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri, akibat dosa-dosa kita. Itu berdasarkan surat Asy-Syura ayat 30. Nah, teman-teman, di masa pandemi ini semua makin sulit, ya. Resesi ekonomi di mana-mana, ya. PHK, bisnis turun, ya, dan seterusnya. Rumah tangga kacau seperti yang tadi saya sampaikan. Banyak sekali ya, tingkat perceraian itu meningkat. Tingkat kekerasan kepada anak juga meningkat. Karena orang tua nggak siap ya, anaknya di rumah terus ya, apalagi sekolah ya. Orang tua baru merasakan sekarang bagaimana rasanya menjadi seorang guru ya. Gampang-gampang susah, apa susah-susah gampang ya. Tapi begitu banyak masalah, tambah banyak masalah. Dan akhirnya saat kondisi seperti itu, di PHK, pendapatan berkurang dan seterusnya ya. Seringkali kita berburuk sangka kepada Allah. Seringkali kita pesimis kepada Allah. Ya. Mungkin nggak dengan lisan, ya. Tapi dengan pikiran, galau, nggak bisa tidur, bingung, ya. Atau dengan perasaan kita. Atau pertanyaan-pertanyaan yang merupakan bisikan-bisikan, yang berupa bisikan-bisikan dari syaitan tentang masa depan. Aduh, besok gimana? Besok makan apa? Beras udah nggak ada, listrik belum dibayar, SPP apa lagi? Ya. Anak minta susu, wah suami nggak pulang-pulang, dan seterusnya. Banyak was-was tentang masa depan. Tanpa sadar kita sedang apa sebetulnya? Kita sedang berburuk sangka kepada Allah. Kita berburuk sangka tentang masa depan kita. Terlalu khawatir. Bahkan banyak yang sampai depresi. Ya. Atau khawatirnya apa? Khawatir terkena pandeminya, gitu ya, terkena wabahnya, dan seterusnya. Ya, pada teman-teman coba kita perhatikan tadi, seperti yang saya sampaikan di awal ya. Waktu kita bayi saja, ya, waktu kita bayi saja. Saat itu, ya, kondisi kita, ya, pada saat bayi itu, kondisinya adalah jauh-jauh lebih beresiko daripada saat pandemi, ya, saat ini. Kondisi kita, ya, jauh lebih rentan, lebih beresiko tinggi dibandingkan saat pandemi ini. Setiap saat kita bisa dibuang dulu itu. Di dalam perut ibu kita, ya tinggal minum sesuatu aja bisa gugur, hancur. Satu usia 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun dalam perut. Ketika lahir, semuanya, semua tulang-tulang kita masih lunak, ya. Rentan jatuh. Akan ada masalah besar kalau kita jatuh itu ya. Mungkin otak kita dan seterusnya. Kita bisa dijual tanpa perlawanan sama sekali. Sangat-sangat kondisinya lebih rentan dibandingkan kita saat ini menghadapi pandemi. Kita pernah mengalami masa itu waktu usia kita kecil. Ya. Sekarang kita bisa melawan. Kalau kita mau ada yang menyakiti. Tapi dulu kalau kita disakiti, kita nggak bisa melawan sama sekali. Ya. Sangat kondisinya begitu rentan. Kita nggak punya kemampuan apapun. Tapi sekarang sebetulnya kita bisa melawan. Dan Allah nggak ninggalin kita. Dulu pas kita nggak bisa melawan, Allah tetap ya. Allah berikan apa yang kita butuhkan tanpa kita minta. Tanpa kita berikhtiar apapun. Nah jadi kalau sekarang kita berburuk sangka kepada Allah. Padahal kita sekarang punya apa? Kita sekarang punya tenaga. Kita sekarang akal sudah sempurna. Kita pun sekarang punya apa? Punya ilmu. Kita pernah sekolah, ya. Kemudian kita juga punya apa? Punya pengalaman. Ya. Kita punya apa lagi? Punya banyak teman. Dan kita punya apa? Kita punya Allah. Ya. Kita sudah mengenalnya. Dulu Allah tolong kita, padahal kita nggak pernah sujud. Nanti siang jam berapa? Ya. Padahal kita nggak pernah, apa lagi teman-teman? Kita nggak pernah ruku.
kita nggak pernah beristighfar, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah tahlil, tahmid, takbir, kita nggak pernah melakukan itu. Tapi Allah tolong kita. Kita nggak punya apa-apa dulu, ya, nggak melakukan apapun, baik ikhtiar langit atau ikhtiar bumi, tapi Allah tolong, Allah kasih kebutuhan kita. Dan sekarang bagaimana bisa, ya, ketika kita akal sempurna, pengalaman banyak, tenaga ada, pikiran ada gitu ya, yang untuk mampu menyelesaikan masalah, semuanya ada. Kita masih berburuk sangka kepada Allah, masih khawatir akan masa depan. Besok bagaimana dan seterusnya. Padahal ya banyak sekali ayat-ayat yang meminta kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita agar kita itu hanya bertawakal kepada Allah. Ya. Nah ini teman-teman. Jadi betapa jahilnya kita dalam keadaan seperti itu. Kita punya segalanya, tapi kita berburuk sangka kepada Allah. Kita khawatir ya sama masa depan kita. Nah, kemudian jadi harusnya kalau kita mau sungguh-sungguh berpikir dengan segala yang kita miliki saat ini ya, dengan sujud kita, ruku kita, ibadah kita, tasbih kita terus nggak ditolong sama Allah, mungkin enggak? Harusnya tidak mungkin. Harusnya kita full ya, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan menolong kesulitan-kesulitan kita. Allah akan menolong urusan pekerjaan kita. Allah akan menolong ya urusan rezeki kita. Ya, rezeki itu banyak ya. Rezeki mungkin rezeki yang berupa kita makan dan minum. Ya. Rezeki yang berupa membaiknya hubungan kita dengan orang-orang yang kita sayangi. Rezeki yang berupa tambah solihnya anak kita. Terutama apa rezeki berupa tambah tenangnya kita menghadapi situasi yang ada. Gitu ya. Harusnya kita ditolong. Ya. Nggak mungkin Allah itu ninggalin kita setelah segala hal yang kita miliki sekarang. Ya. Nah teman-teman, jadi dulu aja kita nggak sujud, belum bisa Al-Fatihah, Allah kasih ASI. Dan ASI itu adalah makanan terbaik ya, di waktu seusia kita dulu. Allah kasih yang terbaik loh, nggak macam-macam. Apa yang bisa menandingi ASI? Susu formula sekalipun dengan iklan yang begitu genggam gempita gitu ya, mengandung ini, mengandung itu, nggak ada yang bisa menyamai ASI. Jadi Allah pasti kasih yang terbaik, tanpa kita minta saja Allah kasih yang terbaik. Apalagi sekarang kita meminta. Dan Allah dikatakan Allah itu malu. Kalau ada hambanya yang mengadahkan tangan, tapi Allah nggak ngasih. Allah itu malu. Ya tinggal apa aja. Berbaik sangka, kemudian bersabar. Dalam menunggu ya, ditolongnya kita oleh Allah. Ya. Bersabar dalam doa, bersabar dengan ikhtiar, terus berjuang. Ya. Tapi, nah berarti apa? Sebetulnya pembahasannya itu, kalau kita perhatikan ya, adalah bukan kondisi saat ini yang bikin kita masalah banyak gitu ya, kondisi pandemi dengan segala kesulitannya. Pembahasannya bukan itu, tapi pembahasannya itu kita buruk sangka sama Allah. Kesulitan itu pasti sudah Allah siapkan jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Ya. Itu kita udah hafal banget gitu ya. Tapi seringkali itu hanya cuma di lisan. Ya. Tidak merasuk ke dalam jiwa kita sehingga menghantarkan kita berbaik sangka kepada Allah. Ya. Jadi sekali lagi, pembahasan itu bukan karena kondisi, tapi yang sulit gitu ya, bukan. Tapi masalahnya adalah, pembahasannya adalah karena kita berburuk sangka kepada Allah. Ya, padahal kita pernah mengalami kondisi lebih buruk daripada hari-hari ini. Dulu aja ditolong. Ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya pembahasan surat Ad-Duha. Ya. Alam yajidka yatima fa'awa. Ya. Jadi kita tuh terus ditolong sama Allah. Setiap saatnya, setiap detiknya. Terus kenapa kita setelah dewasa punya akal malah berburuk sangka kepada Allah? Ya, dalam Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teman-teman. Ya, ini juga hadisnya sangat masyhur ya. Insya Allah kita sering mendengarnya. Ya. Sesungguhnya seandainya kalian bertawakal kepada Allah, lau annakum tawakkaltum ya 'alallahi ya haqqa tawakkulih ya.
Jadi seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, ya niscaya pasti, ya Allah pakai la, ya la razaqakum, niscaya pasti kata Allah. Berarti otomatis ya, pasti apa? Pasti Allah itu ya akan memberikan rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi ini sabda Rasulullah SAW. Berarti kalau sabda Rasulullah itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada Allah itu berbohong kepada kita? Allah itu nggak pernah ngeprank ya, kalau bahasa kita sekarang ada istilahnya ngeprank. Allah tuh nggak pernah ngeprank kita teman-teman ya. Allah nggak pernah obrol janji terus omong kosong doang, omdo gitu. Allah itu nggak pernah PHP ya. PHP itu pemberi harapan palsu, nggak pernah. Ya. Ketika Allah bilang pasti, Allah akan kasih. Berarti apa syaratnya? Kalau mau diberi rezeki, tawakal dengan sesungguh-sungguhnya tawakal. Tidak ada rasa was-was, khawatir ya. Betul-betul berserah diri kepada Allah. Jadi berburuk sangka itu adalah karena nggak tawakal kepada Allah. Jadi Allah nggak akan ngeprank kita, nggak akan PHP. Yang kayak gitu tuh siapa sih sebetulnya? Kita yang suka PHP sama Allah. Kita yang suka ngeprank sama Allah. Ya janji, ya Allah, saya janji niat bener besok nggak ngulangin lagi. Ngulangin lagi. Kita yang suka ngeprank Allah. Ya. Kita janji mau tahajud. Ya. Nggak tahajud lagi. Kita janji mau sabar, nggak sabar lagi. Ya. Tambah banyak dosa kita gitu kepada Allah. Padahal Allah nggak pernah ngeprank kita. Ya, nggak pernah PHP-in kita. Tapi ada Allah itu apa? PHP. Ya. Allah itu pemberi harapan pasti. Ya, sama-sama PHP ya. Tapi Allah memberi harapan pasti teman-teman. Ya, silakan ulang-ulang terus membaca hadis ini sampai kita betul-betul yakin bahwa sesungguhnya pasti Allah berikan rezeki bagi kita. Syaratnya apa? Tawakal. Seperti burung cuma keluar ya, bahkan ada ceritanya ya, burung apa namanya itu, burung walet ya. Burung walet itu teman-teman dia keluarnya pagi hari ya, sekitar jam 5, setengah 6 gitu ya. Dikatakan dia bisa terbang sampai 400-500 km. Sampai akhirnya pulang di sore hari sekitar jam setengah 6 sore dengan keadaan perut yang kenyang. Ya, perut yang kenyang. Berapa banyak jumlah burung? Banyak sekali. Tapi mereka kondisinya kenyang. Nah, burung aja Allah berikan. Nah, ya, teman-teman. Jadi teman-teman terus saja berjuang, terus berikhtiar, terus bekerja, tapi hatinya nggak terpaut kepada dia. Hatinya jangan terpaut kepada pekerjaan tadi, jangan terpaut kepada bos kita, majikan kita, bisnis kita, ya, kerjaan ini itu, ya. Kita nggak bergantung sama mereka dalam berikhtiar. Terus ikhtiar, terus berjuang, tapi hati kita gantungannya kepada Allah. Ya. Jangan berharap dengan ikhtiar saya sukses. Ya. Akhirnya ketika nggak sukses, galau, nyalahin orang lain. Itu ciri-ciri orang nggak bertawakal. Ya. Jadi jangan terpaut dengan ikhtiarnya, tapi terpautlah kepada Allah. Ya, berarti kalau yang saya pernah jelasin di konsep bagaimana ikhtiar yang benar, teman-teman, awalnya ya, tawakal itu sejak di depan. Ya Allah, temani hamba. Ya. Hamba mau berikhtiar, hamba hari ini mau mencari rezeki ya Allah, hamba mau jualan, mau memulai bisnis ya Allah. Nah, temani saya. Dan hamba titipkan hasilnya. Ya. Terserah engkau aja hasilnya kayak gimana. Nah, itu bentuk tawakal. Namanya terserah itu benar-benar terserah gitu. Lagi berhasil atau enggak, kita tetap bahagia. Ya, jadi ciri-cirinya kita sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, cek aja setelah kita ikhtiar dan ikhtiarnya belum membuahkan hasil, kita bahagia atau sedih. Ya kalau sedih itu ciri-ciri ya kita bergantung kepada ikhtiarnya. Itu ciri-ciri kita belum sepenuhnya bertawakal kepada Allah. Menyerahkan diri, terserah. Ya menyerahkan itu ya terserah gitu, terserah engkau ya Allah. Menggantungkan diri kepada engkau. Kalau ini baik, bisnis ini baik ya, maka pasti akan dimudahkan. Gitu ya. Pasti akan dimudahkan. Tapi kalau tidak baik, ya pasti engkau akan jauhkan. Ya engkau mungkin masih rindu sama hamba gitu ya, masih rindu, hamba terus memohon, menangis ya kepada engkau. Nah itu teman-teman. Ya, jadi tawakal intinya. Ya. Tawakal inilah yang jadi dia 11-12 gitu ya dengan berbaik sangka itu.
baik sangka sehingga kita dimudahkan bertawakal kepada Allah. Artinya baik sangka itu bisa dua hal ya. Baik sangka memang Allah akan mudahkan ya jalan keluar ya berupa rezeki ya. Tahan ya. Tahan apa yang kita minta. Dan sesungguhnya ketika Allah menahan teman-teman ya. Ketika Allah menahan rezeki kita, sebetulnya itu adalah rezeki juga dari Allah. Ya, ketika Allah menahan rezeki kita yang belum sesuai dengan keinginan kita rezekinya, ya, itu sebetulnya adalah rezeki juga buat kita. Ya, menahannya Allah. Ya, mungkin Allah masih tutup. Ya, Allah itu ada sifat Allah itu apa? Al-Qabid, ya, yang menutup. Nah, mungkin masih tutup. Allah tutup rezekinya. Itu adalah bentuk rezeki juga. Ya. Bentuk rezeki juga. Karena hakikatnya mungkin kita sedang dijauhkan dari hal-hal yang tidak membawa kita barokah. Ya. Mungkin itu tidak baik untuk kita dan seterusnya. Itu rezeki juga. Gitu. Dihindarkan dari hal-hal yang jauh lebih buruk. Ya. Mungkin belum waktunya. Belum tepat. Bukan bisnis ini yang Allah inginkan. Sehingga kita ikhtiar lagi. Nah, betapa indahnya ya ketika ikhtiar kita itu dibarengi dengan sikap tawakal tadi berpasrah. Jadi nggak ada galau, nggak ada galau. Jadi yakinnya itu dua tadi ya teman-teman, yakin akan Allah akan tolong, ya Allah akan beri rezeki, ya. Tapi keyakinannya itu dibarengi dengan kepasrahan tadi. Bentuk rezekinya seperti apa kita pasrahin aja. Apakah bentuk rezekinya ditahan dulu ya atau diberikan sesuai keinginan kita. Nah itu. Karena teman-teman yang sering kali jadi masalah lagi apa? Adalah standar rezeki kita. Kita punya standar tersendiri ya terhadap rezeki yang kita inginkan. Yang namanya ditolong Allah itu lunas SPP. Akhirnya sampai anak dikeluarin dari sekolah, dia merasa tidak ditolong Allah. Padahal bisa jadi dikeluarkan dari sekolah itu bentuk pertolongan Allah itu. Dan saya yakin itu adalah bentuk pertolongan Allah. Kita harus yakin itulah bentuk pertolongannya. Apalagi kita sudah menyerahkan. Pasti Allah yang urus. Serah, ya kayak kita nyerahin ya misalnya. Bisnis, aduh saya percaya banget ya sama kamu pengalaman udah 15 tahun. Ya. Kamu juga dikenal baik, dikenal juga amanah dan seterusnya. Dah saya serahin aja. Terserah deh, saya tinggal minta aja nanti bagi hasilnya misalnya tiap bulan. Kita aja bisa manusia bisa menyerahkan sepenuhnya. Atau misalnya ketika kita yakin sama orang itu ya, dia punya pengalaman dan seterusnya. Ketika bisnisnya mungkin tiba-tiba tidak menghasilkan atau merugi, kita oh ya udah nggak apa-apa. Karena kita yakin dia itu nggak mungkin nilai bisnis kita gitu ya, menipu kita. Ya udah nggak apa-apa. Kita besok nanti saya tambah lagi deh gitunya gitu ya. Ya namanya bisnis. Nah kita kan udah yakin sama orang aja bisa begitu. Kenapa sama Allah nggak bisa begitu? Berserah aja. Kalau masih belum diberikan sesuai standar kita, gitu ya, itu cara Allah menolong kita. Salah satu cara Allah menolong kita. Nah, itu berarti standarnya diturunin. Standarnya diturunin atau bukan diturunin? Standarnya diserahin sama Allah akhirnya. Ya Allah memang saya pengennya begini. Boleh meminta itu, memintalah bahkan sampai sendal yang putus aja kata Allah minta aja sama Allah. Ya, kancing yang copot minta sama Allah. Gitu. Sampai yang kecil-kecil makin banyak minta, Allah tuh makin senang. Beda sama manusia. Kita kalau ketemu orang terus aja minta, sebel ya. Ini pasti datang mau minta sesuatu nih. Udah begitu ya. Kadang kita udah jangan pura-pura pura-pura nggak denger aja gitu ya. Nggak usah dijawab. Dia pasti minta. Tapi Allah itu makin banyak minta, Allah makin senang. Ya, mau minta tapi serahin sama Allah. Serah deh Allah. Saya minta. Ya kayak tadi, saya minta ya bisnis saya dijalankan. Udah tapi serahin aja sama dia ya. Mau bisnis jalan atau enggak, kita tetap happy aja karena kita yakin sama dia gitu. Nah harusnya sama Allah pun begitu. Ya teman-teman. Tawakal, bentuk tawakal itu seperti itu. Ya Allah temani hamba dan hamba titipkan hasilnya. Terserah aja. Dalam ikhtiar apapun, menyelesaikan masalah dengan suami, dengan anak, dengan mertua, dengan sahabat, masalah pekerjaan, masalah bisnis semuanya. Tawakal itu sejak awal. Ya. Tawakal sejak awal. Terpaut hatinya, bergantung total sepenuhnya kepada Allah. Ya, jangan sampai ya ikhtiar menjadi ilah kita, menjadi Tuhan kita, karena kita bergantung kepada ikhtiar tadi. Harusnya sukses nih, udah hitung-hitungan matematika, harus hitungan bisnis dan terusnya ini harusnya sukses, kenapa gagal juga? Nah, mungkin yang bikin gagal karena kita belum bergantung total kepada Allah.
Kita nggak ngajak-ngajak Allah ya dalam ikhtiar kita. Bahkan kita sering ninggalin Allah dalam ikhtiar kita tadi. Ninggalin Allah. Entar deh, bentar lagi ini lagi banyak pembeli ya. Sholatnya yang penting kan sholat. Tahajudnya ntar deh, atau nanti di akhir-akhir. Minimal witir doang kan katanya gitu ya. 2 rakaat dan 1 witir. Dan seterusnya. Nah, itu teman-teman ya. Kadang-kala ya betapa jahilnya kita. Nah, jadi teman-teman, dulu itu ya kita masih di atas fitrah kita. Allah berikan semuanya tanpa kita minta. Berarti apa? Bisa jadi sekarang itu ya. Kenapa saya katakan dulu kita masih di atas fitrah? Ya, ini hadis yang masyhur juga ya, riwayat Muslim bahwa setiap manusia dilahirkan oleh Allah itu dilahirkan oleh ibunya ya di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kita tuh waktu dilahirkan memang ada dalam kebaikan, bergantung total sama Allah. Ya kita berpasrah, ya nggak pernah meminta atau apapun ya kepada Allah. Ruh kita saat itu memang ya berpasrah kepada Allah, Allah berikan tanpa diminta dan Allah berikan yang terbaik. Tadi ASI saja itu makanan terbaik saat kita waktu itu, ya di usia kita saat itu. Allah kasih yang terbaik. Dan kita harus yakin apapun yang Allah kasih sekarang itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yakin. Tadi standarnya kita aja yang bikin kita merasa itu nggak baik, kurang. Ya, bahkan teman-teman salah satu standar yang cukup ya bikin kita harusnya banyak berpikir ulang gitu ya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW itu ditemukan oleh sahabat ya, ketika beliau mengganjal perutnya dengan batu. Ya. Standar kita makan itu sehari 3 kali. Jadi ketika nggak makan sehari 3 kali, atau standarnya juga apa? Ya harus 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Setiap makan 4 sehat 5 sempurna. Kayaknya nggak masih galau aja kalau kayaknya aku kurang gizi deh dan seterusnya. Saya bukan masalah bahas ikhtiarnya, tapi ini gantungan total kitanya itu teman-teman. Nah, pada Rasulullah SAW saja kekasihnya Allah. Kurang apa beliau bergantung total kepada Allah. Tapi lihat apa bentuk rezeki yang Allah berikan. Tidak selalu makanan, ya. Bahkan mungkin kita nggak pernah ada yang kisah pernah mengganjal perutnya dengan batu, ada nggak teman-teman? Masih bisa makan ya. Tapi terus aja galau setiap hari. Pada kekasihnya Allah yang betul-betul sungguh-sungguh bergantung total kepada Allah, lihat bentuk rezeki yang Allah berikan. Tidak selalu bentuk makan. Tapi apa? Ya, jadi ketika itu Rasulullah SAW itu, ya, semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi umatnya ya. Teman-teman, semoga kita terima oleh Allah menjadi umatnya. Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika sholat bersama-sama para sahabat. Memang beliau selalu mengimami ya. Dan suatu hari setiap beliau menggerakkan tubuhnya, ya, beliau ruku, ada bunyi gerak gitu ya. Itu terdengar keras ya oleh sahabat. Nah, ketika selesai sholat sahabat semua mengerumun ya Rasulullah ya. Rasulullah, apakah engkau sakit? Ya. Saya bilang enggak gitu ya. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Tidak. Ya, sampai ketiga kali, apakah engkau sakit? Tidak, kata Rasulullah itu. Ya. Tapi akhirnya karena sahabat itu sangat jelas mendengar, mereka tuh nggak puas dengan jawaban Rasulullah, terus bertanya, dan akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah membuka ikatan perutnya, ya, dan di situ ditemukan banyak sekali batu, ya, batu-batu. Kemudian Umar bertanya, wahai Rasulullah, untuk apakah Anda membalut perut dengan batu? Kata Rasulullah apa? Aku lempar. Dan aku tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, itu kata Rasulullah. Kemudian dengan suara bergetar, ya, karena sedih ya, Umar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, bagaimana pendapat Anda tentang kami? Ya, apa pendapat Anda tentang kami gitu ya? Jika Anda kelaparan, tidak mungkin kami tidak akan memberikan makanan yang paling lezat untukmu, wahai Rasul. Gitu. Dengan merendahkan suaranya, Umar kembali berkata, wahai Rasulullah, kami semua ya Rasulullah, sahabatmu ini hidup dalam kemakmuran. Ya, kenapa engkau nggak menyampaikan gitu ya? Sahabat itu begitu sakit hati ya. Saya kebayang sakit hati banget mungkin melihat Rasulullah, kasihnya Allah yang begitu dimuliakan ya, sampai mengganjal perutnya gitu. Lalu apa jawab Rasulullah?
Tidak, wahai Umar, ya kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, aku tahu bahwa kalian tidak hanya akan memberikan makanan lezat kepadaku, ya, tapi juga harta, bahkan nyawa kalian untukku sebagai bukti rasa cinta. Rasulullah tahu, kata Rasulullah. Tapi apa yang menghalangi beliau, teman-teman, untuk tidak berbicara kepada sahabatnya? Tapi Umar, bagaimanakah nantinya aku akan menghadap Allah, ya? Dan bagaimana caraku menyembunyikan malu? Ya, jika sebagai pemimpin aku menjadi beban atas orang yang aku pimpin. Ya, jadi rasa malunya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa malu ini adalah bentuk ketawaduan. Pantas ya, Rasulullah diberikan taufik yang begitu besar. Bahkan Allah pilih menjadi Rasulnya kekasih karena begitu besar ketawaduan beliau itu. Beliau malu. Ya, kalau kita bagaimana? Ya, kita ketawaduan kita jauh sekali dari Rasulullah ya. Tapi kita minta sama Allah standarnya terlalu tinggi. Akhirnya apa? Jadi buruk sangka sama Allah. Akhirnya apa? Tidak bertawakal kepada Allah. Betapa jahilnya kita, teman-teman. Ya, ya, astagfirullahaladzim. Nah, itulah teman-teman. Jadi masalahnya itu bukan kondisi kita yang serba sulit saat ini, tapi masalahnya adalah hati kita, gantungan kita, ketawakalan kita, berbaik sangkanya kita kepada Allah, itu yang jadi masalah. Ya, hati kita lagi sakit, ya, sakit. Hubungan kita sama Allah lagi nggak baik, ya, sehingga kita banyak berburuk sangka kepada Allah. Nah, kembali ke hadis tentang burung tadi ya, teman-teman. Jadi memang kenapa Allah itu menggambarkannya burung? Ya. Jadi bayi itu lahir di atas fitrah, ya, hatinya bertawakal kepada Allah dan Allah berikan rezeki. Beda dengan sekarang. Ya, beda dengan sekarang apa? Semua kita serba ada. Ya. Tawakal, semua serba ada ya. Apa yang serba ada? Ilmu kita sudah punya. Ya. Kemudian pengalaman juga kita punya. Tenaga juga kita punya. Teman-teman kita juga punya. Ya. Relasi, saya yakin relasi kita juga punya. Ya. Tidak terkenalnya seseorang, dia pasti punya relasi. Punya sahabat yang bisa secara ikhtiar dunia, bisa dimintain tolong. Bekerja sama. Sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita. Semua kita punya saat ini. Yang nggak ada itu apa? Tawakal kita. Ya. Keyakinan kita. Baik sangka kita kepada Allah itu yang nggak ada. Kebergantungan total kepada Allah itu yang nggak ada. Itu yang mungkin dalam kondisi sedang sekarat saat ini. Ya. Tawakalan kita. Ini harus kita perbaiki. Ini harus kita segera. Ya, kalau teman-teman lagi sakit fisik, lagi masalah bisnis dan seterusnya, yang diperbaiki jangan langsung itu, tapi perbaiki ketawakalan kita, perbaiki keyakinan kita, berbaik sangka kita, itu perbaiki dulu, ya, baru berikhtiar. Kita suka salah fokus, memperbaiki masalah kita langsung. Padahal masalah sesungguhnya adalah tadi ini, tawakal kita, bergantung kita kepada Allah, dan baik sangka kita, itu masalah sesungguhnya. Jadi bukan kondisi. Keadaan pandemi itu bukan masalah kita. Masalahnya adalah hubungan kita sama Allah. Hati kita yang jadi masalah itu. Jadi, janganlah kita pernah bergantung kepada makhluk. Ya. Tapi bergantunglah kepada Rabb-nya makhluk. Rabbul makhluk. Ya. Ar-Razak yang maha memberikan rezeki. Teman-teman, Allah itu maha memberikan rezeki. Kenapa dikatakan maha? Kalau ada manusia yang bisa menolong kita, dia ngasih rezeki sama kita, dia terbatas. Paling dia ngasih 1.000, 2.000, ya, atau sekian ribu, 100.000, 1 juta, 2 juta. Udah, mungkin dia nggak akan bisa nolong tiap hari. Tapi Allah maha pemberi rezeki setiap detik, bahkan Allah berinya. Tidak hanya setiap hari, setiap detik. Setiap detiknya berjuta-juta rezeki Allah berikan. Ya, berjuta-juta rezeki. Rezeki dihindarkan dari petir, dihindarkan dari musibah-musibah yang saat ini menimpa orang banyak, ya, dan seterusnya. Kalau ada 7 miliar manusia di muka bumi ini, maka ada 7 miliar mungkin musibah, ya, yang bisa dihitung. Minimal 7 miliar yang bisa dihitung musibah yang menimpa masing-masing orang. Tapi
Allah tidak menimpakan 7 miliar masalah kan sama kita. Hanya sekian saja. Berarti Allah tolong kita per detiknya dari miliaran masalah yang menimpa orang lain. Tapi tidak menimpa kita. Ya, berdasarkan hadis tentang burung tadi, teman-teman, ya, memang burung ini adalah gambaran makhluk yang bertawakal kepada Allah. Ya, salah satu gambaran makhluk yang tawakal kepada Allah. Dan ada hadis tambahannya, ya, hadis riwayat Muslim, ya, dikatakan, yadkhulul jannata, ya, akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Ya, seperti hati burung. Sampai digambarnya itu kepada burung. Nah, jadi hadis ini sesungguhnya menunjukkan bahwa yang disebut tawakal berarti melakukan usaha, bukan sekedar menyandarkan hati saja kepada Allah. Karena burung itu juga berusaha. Ya, kalau digambarkan burung itu kan burungnya nggak diam gitu ya, mangap di depan depan sarangnya, enggak ya. Dia kenapa digambarkan burung? Karena burung saja berikhtiar gitu ya. Bukan hanya sekedar menyadarkan hati. Dia pergi di pagi hari ya dan pulang di sore hari. Nah, bagaimana manusia dengan yang punya akal? Tentu ya melakukan usaha, bukan hanya buta pandang. Bukan hanya menunggu rezeki dari langit. Atau berharap sama manusia. Akhirnya ketika manusia nggak ngasih, kecewa. Nggak mau nolong, nggak perhatian. Padahal uang dia banyak. Terus kita jadinya. Makin akhirnya berburuk sangka bukan sama Allah saja. Sama manusia juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hati burung itu dikenal lemah lembut ya oleh para ulama itu banyak menyebutkan gambaran burung itu hatinya lemah lembut, sangat tinggi tawakalnya dan mereka sangat takut kepada Allah. Dan ini adalah dikatakan hati penduduk surga. Ya tadi ya, akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Ya. Dan kalau di Imam An-Nawawi yang menggambarkan memang hati burung itu adalah hati yang penuh dengan rasa tawakal. Nah itu ya teman-teman. Jadi kita tetap all out ya, pantang menyerah, berikhtiar bumi ya. Tapi di waktu yang sama hati kita terus terpaut sama Allah, nggak pernah lepas ya. Jadi tawakal itu bergantung total kepada Allah itu sejak di depan, minta ditemani, dan selama proses kita berikhtiar terus kita terpaut sama Allah. Terus kita minta ditemani, ya, minta ditemani. Terus banyak bisa sambil kita berikhtiar banyak berzikir, banyak terus mengingat Allah. Ya Allah, terus aja ngobrol ya. Allah tuh senang kita banyak ngobrol. Jangan dicuekin ya. Allah tuh kemanapun kita pergi Allah tuh ikut. Coba teman-teman kalau kita pergi sama teman kita di sepanjang jalan didiamin aja. Ya, temenin aku ya, mau ke sana. Gitu. Tapi didiamin. Begitu ada musibah, kamu kok diam aja sih? Gitu nggak nolong aku nih kena musibah gitu ya. Sama teman kita. Sepanjang jalan didiamin, begitu kena musibah kita nyalahin teman. Terus minta tolong aku kenapa gitu ya. Kadang gambaran kita kepada Allah mungkin begitu. Ya. Allah nggak pernah ninggalin kita, Allah ikut kita kemanapun kita pergi, tapi kita suka mendiamkan, nggak ngajak ngobrol teman-teman ya. Tapi begitu ada masalah, terus minta tolong. Masalahnya nggak ditolong-tolong, terus kita ya Allah kenapa, apa salahku, apa dosaku gitu ya. Ya betapa jahilnya kita ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak istighfar teman-teman ya. Ya. Ini ada kisah ya, satu lagi kisah semoga menguatkan kita ya, gambaran tentang tawakal ini seperti apa. Ya, jadi tawakal itu erat kaitannya dengan ikhtiar bumi dan kebergantungan total kepada Allah. Nah, Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang cuma mau duduk-duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid. Ia berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang. Imam Ahmad pun berkata, orang ini benar-benar bodoh. Orang ini benar-benar bodoh. Padahal Nabi SAW bersabda, bagaimana hadis burung di atas, ya, sebagaimana hadis burung di atas, disebutkan bahwa burung saja bekerja dengan berangkat di pagi hari. Ya. Jadi orang-orang ini benar-benar bodoh. Ya. Kemudian Imam Ahmad menyampaikan hadis yang tadi tentang burung tadi. Ya. Burung saja bekerja pagi hari. Dan para sahabat yang mulia, yang dijamin surga oleh Allah, mereka juga bekerja. Gitu ya. Nah, bagaimana kondisinya serba sulit, ya mungkin sakit, dan lain-lain. Banyak itu yang bisa dilakukan.
Ya, kita masih punya kedua tangan, masih bisa lisan dan seterusnya. Jangan merasa sejak awal. Kadang-kala teman-teman, nah ini yang perlu dibangun juga mindset, ya, mindset berjuang kita. Kadang-kadang belum apa-apa, kayaknya susah, kayaknya capek, kayaknya ini, kayaknya itu. Kalau di awal mindsetnya sudah begitu, ya kita akan sesuai dengan zone kita. Allah tergantung prasangkanya. Terus prasangka hambanya, ya teman-teman. Jadi rubah pikiran-pikiran negatif, mindset negatif seperti itu, ya, dirubah. Insya Allah, ya, itu adalah salah satu bentuk kita. Ya, kalau kita masih mindset negatif tadi, itu adalah bentuk buruk sangka kita kepada Allah. Kayaknya nggak mungkin deh bisnis ini. Kayaknya bekerja di sini, gaji cuma segitu gitu ya, dan seterusnya nggak cukup lah. Padahal omongannya cuma itu, misalnya. Terus akhirnya dia lebih baik berpangku tangan gitu ya, pilih-pilih kerjaan dan seterusnya. Padahal Allah cuma minta kita ikhtiar. Bukan, ya silakan menakar, tapi bukan akhirnya takaran itu menjadi standar yang baku, yang kaku. Akhirnya kalau gajinya nggak segitu nggak diambil pekerjaannya. Terus yang nganggur malah bertahun-tahun nganggur gitu ya, karena pilih-pilih pekerjaan. Padahal ya lakukan aja, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Dan terutama minta petunjuk kepada Allah, yaitu tadi minta petunjuk ketika kesulitan-kesulitan kita, ya, masalah-masalah kita, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah, Engkau yang menghadirkan, Engkau yang mengizinkan masalah ini hadir kepada hamba. Hamba minta petunjuk apa solusinya, ya Allah. Nah, setelah Allah kasih petunjuk, kita mungkin petunjuknya ya bukan Jibril turun kepada kita ya, teman-teman. Mungkin bisa lewat mimpi, atau kita tiba-tiba punya inspirasi, atau tiba-tiba ada kiriman WhatsApp dari teman kita, ya. Atau kita tiba-tiba baca berita dan seterusnya. Nah, udah bismillah aja. Bismillah, lakukan. Yang kadang-kala bikin stres itu apa? Karena kita terlalu banyak mikir tapi tidak melakukan apa-apa. Akhirnya kebanyakan mikir, tambah down, nggak melakukan apa-apa. Ya itu malah stres sendiri akhirnya. Gerak enggak, apa enggak, ya berburuk sangka juga sama Allah, gitu ya, tawakal juga enggak. Ya bertubi-tubi akhirnya. Terasa begitu terus, begitu gelap kehidupannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi inilah ya sedikit yang bisa saya sampaikan tentang tawakal. Ya. Jadi kenapa kita bertawakal kepada Allah? Agar kita dicintai Allah. Kenapa? Karena dengan kita tawakal, berarti kita sudah melepaskan kecintaan kita, gantungan-gantungan hati kita kepada dari selain Allah. Ya, pasti Allah sayang, senang banget. Ya Allah, saya mau melepaskan hubungan saya sama dunia. Saya nggak mau bergantung sama dia. Ya. Saya tidak mau mencintai dia, tidak mau mencintai mereka. Hanya mau mencintai Engkau dan bergantung total kepada Engkau. Pasti senang banget dong. Kita aja, ya, kalau pasangan hidup kita, gitu ya, suami, ya, siapapun gitu ya, atau mungkin sahabat, ya. Ada kan tipe orang juga yang cemburu kalau sahabatnya punya sahabat lain. Ada kecemburuan. Ya kita senang banget kalau misalnya sahabat kita atau suami kita itu memang ya fokus ya secara naluri ya senang banget gitu. Cuma sama kita gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala apalagi. Dan Allah Maha Pencemburu, ingat teman-teman. Dan kita khawatir sekali itu jatuh kepada kesyirikan ya ketika kita bergantung kepada yang lain. Ya, gantungannya kepada yang lain. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau yang tidak aku ketahui. Ya. Dan aku memohon ampun ya atas dosa-dosa kita ya teman-teman, ya, ketika kita memang menyekutukan Allah, baik yang kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Semoga Allah meridhoi kita, semoga Allah memberikan kita ampunan, taufik, ya, dimudahkan untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertawakal, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka Teh Yani, acaranya serahkan kembali ke Teh Yani. Teh Yani tidur. Ini aku ditinggalin di jam 11. Kasihan banget, udah bubar ya. Jangan tidur makanya. Ya, enggak. Ada pertanyaan, Bu Dew? Ya, pertanyaannya mau yang minggu lalu atau yang sekarang nih? Ini kalau yang sekarang berkaitan dengan materi sekarang. Oh ya udah. Ya teman-teman, saya mohon maaf yang minggu lalu, insya Allah kita bahasnya besok ya di
grup pejuang subuh. Saya insya Allah menjawabnya pakai voice note. Oh, kalau yang japri pribadi? Ya kita lihat aja. Oke. Kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Saya mau bertanya, sudah tepatkah jika kita berpikir usaha berbarengan dengan tawakal? Iya. Usaha berbarengan dengan tawakal. Ya, teman-teman kalau bilang usaha ikhtiar, ya ikhtiar itu saya senang membaginya. Atau kita lihat fakta ya. Ikhtiar itu bisa ada dua. Ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Ikhtiar langit itu adalah hubungan kita sama Allah. Ya kadangkala teman-teman itu ya teman-teman ya kadangkala ada sebagian kita menganggap ikhtiar langit itu bukan ikhtiar real ya. Mungkin masih begini. Apa namanya? Kayak sahabat ya. Pernah ada seorang sahabat ya mengadukan kepada Rasulullah SAW, datang ya, seorang laki-laki datang, tidak disebutkan laki-laki ini siapa, ya dia mengadukan anaknya yang ditawan oleh musuh ya. Nah, kemudian Rasulullah itu menyampaikan ya berzikir ya, apa namanya itu, meminta sahabat, menyarankan ya sahabat itu untuk berzikir, yaitu bentuk zikirnya apa? La haula wala quwata illa billah. Dan sahabat itu pulang dengan riang gembira, senang. Enggak bilang gini, zikir doang ya Rasulullah. Terus realnya apa Rasulullah? Realnya apa? Bisa gitu ya. Atau apa gitu? Ya enggak begitu. Tapi ketika Rasul menyampaikan la haula wala quwata illa billah, teruslah berzikir, berdoa seperti itu. Gitu. Ucapkan kalimat itu. Nah, sami'na wa ata'na ya dengan penuh keyakinan sahabat itu kemudian pergi. Sahabat itu pergi, nah kemudian nyampe di rumah istrinya. Bagaimana? Kata istrinya pun. Kata Rasulullah, ya perbanyak membaca ini. Istrinya juga. Terus realnya gimana? Kan kita juga nggak cuma ini dong gitu ya. Masih cuma la haula wala quwata illa billah. Terus kita cara tolong teman kita gimana? Kenapa Rasulullah nggak ngirim pasukan kayak untuk bantu melepaskan anak kita? Ya, mungkin gitu ya. Tapi enggak nih sahabat ini. Dan apa yang terjadi? Ya mereka siang, sore, malam gitu ya. Terus berzikir itulah haula wala quwata illa billah. Nah, yang terjadi apa? Kalau nggak salah tuh keesokan harinya ya. Tiba-tiba anaknya datang. Ya, anaknya datang dan membawa ratusan domba. Ya. Kambing atau domba gitu ya. Nah, kaget tuh orang tuanya gitu ya. Lalu mereka bertanya, "Bagaimana engkau bisa lepas dari tawanan musuh?" Nah, jadi kata anaknya itu semalam gitu ya, ada kejadian yang aneh katanya. Apa? Semua tentara itu ya pasukan musuh itu tertidur pulas dan ikatan dia itu tiba-tiba ikatannya itu longgar. Gitu. Ya, dan aku bisa melepaskan diri. Dan apa? Aku berpikir juga, ya kenapa nggak aku ambil aja kambing-kambing mereka itu bawa ghanimah gitu ya sekalian. Kan boleh ya dalam masalah perang itu teman-teman. Harta rampasan perang gitu. Teman-teman kebayang nggak ya ngelepasin diri kemudian ngambil kambing. Kambingnya ratusan lagi yang dibawa itu. Kambing itu bunyi nggak sih? Berapa jam untuk ngumpulin kambing ratusan? Ya, coba bayangin. Dan pasukan musuh itu tertidur semuanya. Gitu. Kambing berisik nggak sih? Coba ngumpulin ratusan kambing. Mungkin udah 10 kambing. Yang ini lari lagi ke sana, ngambil lagi, bisa berjam-jam. Terus itu menggiring kambing sampai ke rumahnya itu. Apakah pasukannya masih tidur, bangun atau gimana? Kalau mereka bangun tentu mereka mengejar dong, mencari ya. Ya atau mereka bangun lagi atau enggak juga nggak tahu gitu ya pasukan itu. Nah, teman-teman, jadi ya istilahnya begini. Justru ikhtiar yang paling awal sekali yang kita lakukan itu adalah ikhtiar langit ini. Ya, salah satunya adalah ketawakalan kita. Baru ikhtiar yang sering kita bilang ikhtiar bumi, ya. Ikhtiar yang dikatakan as-sababiyah, ya. Itu juga dilakukan. Gitu. Harus juga dilakukan seperti gambaran burung tadi. Ya. Jadi kita tuh sekarang kadang terpecah ya. Ada yang sungguh ya udah tawakal aja. Gitu. Udah serahin aja sama Allah tapi terus diam. Atau ada satu lagi dia ikhtiar terus tapi tawakalnya enggak gitu ya. Sama Allahnya enggak. Nah itu. Tapi adalah dua-duanya harusnya. Ya. Ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Seperti itu teman-teman. Ya. Bahkan kadangkala sering sekali ya. Apalagi dengan kisah tadi cukup ikhtiar langit. Kita nggak perlu ikhtiar bumi lagi. Ya. Sering kali begitu ditolong sama Allah langsung.
cash gitu saat itu juga. Ya, jadi tolong digarisbawahi, saya bukan meminta teman-teman meniadakan ikhtiar bumi, enggak ya, seperti burung tadi, tetap berikhtiar, all out ya, bersungguh-sungguh. Jadi tadi kalimatnya apa Teh Yani? Betulkah? Betulkah jika kita berpikiran usaha berbarengan dengan tawakal? Iya. Tawakal itu kalau saya pribadi menyampaikannya itu bentuk usaha juga, yaitu usaha langit gitu ya. Jadi kalimatnya gimana dong? Ya pokoknya ikhtiar aja lah, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ya gitu mungkin teman-teman, kalau pembahasan silakan dibahasakan lagi aja ya dengan bahasa teman-teman, tapi intinya gambarannya begitu. Jangan sampai kita menganggap bahwa kepada Allah bukan ikhtiar juga. Itu ikhtiar. Justru ikhtiar yang real, yang paling pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan ikhtiar bumi. Ya, ikhtiar bumi tetap dilakukan. Real juga ya. Asbabiyah itu hubungan sebab akibat. Dipertimbangkan. Kita pernah bahas tentang ini, tentang ikhtiar ini di pembahasan ikhtiar ya. Silakan dibuka-buka lagi aja. Ikhtiar yang benar itu video yang keberapa ya Teh Yani? Ya di-share aja deh ya. Ikhtiar yang benar itu. Yang sekian. Oh, ya, sekian. Iya. Ya. Gitu mungkin Teh Yani jawabannya. Begitu ya. Bu, kalau di sini sih namanya Bu Dawah Syar. Semoga atau ada yang mau ditanyakan lagi? Apa sudah cukup jelas, Bu Syari? Bu Syari. Zoom-nya Bu Syari soalnya. Ya udah kalau dia mah dianggap jelas aja ya gitu. Masih ada pertanyaannya? Pertanyaan berikutnya ya, ini dari Bu Dian Mahanani. Bismillah Bu Dewi, mau bertanya berapa takaran persen ikhtiar bumi dengan ikhtiar langit seharusnya? Jazakallahu khair. Bu Dian Maharani mah yang itu ya? Itu tuh. Coba mana penampakannya? Ya, ini juga pernah dibahas ya pas kita bahas tentang ikhtiar. Persentase ikhtiar apa ya Teh ini? Bercanda sih jadi lupa. Langit. Ulangi gimana? Takaran persen ikhtiar bumi dengan ikhtiar langit. Takaran persen, ya persentase. Kalau persentase, saya pribadi ya melihatnya itu dilihat aja teman-teman ya, berdasarkan masalahnya gitu ya, ditakar berdasarkan masalahnya. Ya kayak gini, kayak berperang, berjihad. Coba takaran ikhtiar langitnya sama ikhtiar buminya besar mana? Ikhtiar bumi ya. Istilahnya itu kalau ikhtiar langit itu digambarkannya mungkin taqarrub ilallah ya, sholat. Nah tapi mungkin bisa saja gitu ya ikhtiar langit dalam bentuk yang lain, berzikirnya, tawakalnya kepada Allah berbarengan dengan ikhtiar buminya. Jadi kalau dikatakan persentase, ya intinya mah harusnya ikhtiar langitnya itu selalu meliputi ya apapun ikhtiar bumi kita gitu, selalu ada ya. Jadi pautan hatinya itu ya tadi berarti kan definisi ikhtiar langitnya itu apa ya? Bisa bentuknya fisik atau hati gitu ya. Kalau bentuknya hati itu kan tawakal ya, bergantung total kepada Allah ya, berbaik sangka kepada Allah ya. Nah itu ikhtiar langit dalam bentuk hati gitu ya, kondisi hati. Nah kalau ini bisa dilakukan sepanjang ikhtiar bumi kita terus ya, berzikir ya, dan seterusnya. Nah kalau ikhtiar langit yang dikatakan ibadah ya, langsung kepada Allah ya, sholat ya, sholat sunnah, bahkan baca Quran saja bisa dilakukan kalau kita hafal ya, dilakukan ketika kita berikhtiar bumi berbarengan. Jadi selalu melibatkan Allah ya. Kemanapun kita pergi melakukan apapun, kita terus nyebut-nyebut nama Allah ya. Terus berbicara tentangnya, terus komunikasi sama dia gitu ya. Jadi berbarengan. Itu Teh Yani mungkin jawabannya. Kalau persentase ya gitu deh pokoknya jawabannya. Bukan ahli matematika, maaf ya. Gitu Bu Dian, bagaimana Bu Dian? Udah Bu Dian mah harus iya aja deh ya. Oke. Allahumma paksakan Bu Dian. Iya gitu ya. 7 lewat 1 menit. Nah ini masih banyak.
pertanyaan sih udah nggak ada, cuman kan yang kalau yang di grup sama yang ada Japri pribadi sih. Oh iya, saya mohon maaf nggak bisa terusin kalau gitu ya, karena tadi ada yang dadakan juga minta ngisi gitu, jadi ya sepertinya dicukupkan aja Teh Yani hari ini. Ya insya Allah teman-teman besok, cuma saya nggak bisa janji jamnya jam berapa, kita ketemu di grup pejuang subuh. Ya nanti saya akan baca lagi yang Japrian, kalau memungkinkan dijawabnya di grup, saya jawab di grup. Ya, biar jadi inspirasi gitu buat yang lain. Mungkin ada yang punya masalah yang sama. Tapi kalau tidak memungkinkan, nanti saya Japrian aja sama yang bersangkutan ya, mau dijawab di grup atau tidak gitu. Ya, ya enggak. Ya, alhamdulillah. Ditutup aja Teh Yani. Ini yang lain masih kangen loh. Tuh, Budian tuh masih senyum-senyum. Iya, senyum-senyum itu bukan berarti kangen, bisa jadi lapar, nahan lapar, senyum-senyum. Ya, bentar lagi dia Japrian sama saya. Oh gitu. Biasanya. Jangan usah kode ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dewi atas inspirasi pagi hari ini. Insya Allah teman-teman kita akan bertemu lagi di setiap hari Sabtu jam 5:15 ya insya Allah. Baiklah teman-teman, karena sudah pukul 7 lewat, marilah sama-sama kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sami-sami pamit ya. Ini nyanyi dulu nggak? Teh Yani nyanyi dulu nggak? Ya, aku mau kangen-kangenan sama nenek muda. Siapa nih? Pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakallahu Ibu Dewi. Semuanya, Bu Amel. Saya tutup ya. Terima kasih Teh Yani. Bu guru ya? Bu guru udah pergi.